Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada video kali ini saya akan menunjukkan langkah menggunakan SPSS untuk analisis varians yang satu arah. Tuh. Oke, pada pertemuan sebelumnya ya, materi-materi sebelumnya sudah kita bahas bagaimana cara menggunakan Excel untuk ANOVA. Nah, kali ini bagaimana cara kita menggunakan SPSS. Data yang kita gunakan seperti data yang sebelumnya sudah kita pakai juga tentang ini ya, nilai rasio kecukupan modal dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Konvensional. Tuh ada 46 data masing-masing. Tuh. Nah, ini jadi kondisinya di komputer yang saya sedang gunakan ini Microsoft Office-nya sedang saya uninstall ya. Jadi saya membukanya lewat office.com secara online. Dan ketika data ini saya copy ke SPSS, saya akan coba tunjukkan. Ketika saya copy, yang oke, sepertinya masih loading. Saya coba lagi copy. Oke, udah bisa ya. Ya udah kalau gitu, saya akan coba ini data. Akan saya tutup dulu. Oke. Kita akan copy dulu data yang kita miliki ini ya. Nah, untuk menyiapkan data untuk keperluan ANOVA, dia caranya sama seperti ketika kita melakukan uji rata-rata 2 sampel bebas. Jadi semua nilai ini itu berada dalam satu kolom, sedangkan nanti pembedanya antara BUS, UUS, dan konven nanti menggunakan kode. Ya berarti misalnya untuk BUS nanti kita beri kode 1, UUS 2, konven 3. Oke, kita copy. Kemudian kita masukkan ke SPSS. Oke, dia masih. Nah ini ya tadi yang saya yang sebenarnya tadi awalnya berhasil tapi kok sekarang nggak bisa ya. Di sini 16,63 tiba-tiba kemudian ketika di copy jadinya 16,63. Ini yang bermasalah sehingga kita perlu cara lain ya. Nah cara lainnya juga kita bisa dengan cara open data. Jadi file new open data, kemudian kita cari di mana tempat file Excel ini tadi ya. Yang ini berada, ini saya tempatkannya di download. Nah, ini kita ubah menjadi Excel. Oke. Kemudian kita pilih filenya ini. Nah, kemudian dia akan minta di mana letak data itu berada. Oke, data itu berada di B2 ya, sampai D47. Dari B2 sampai D47. Oke. Kita tuliskan di sini ya. B2 D47 dan semuanya adalah data ya. Semuanya adalah data ya. Jadi tidak mencantumkan judul, kolom sehingga di sini kita bisa hilangkan centangnya. Nah, karena di sini kalau kita beri centang maka nanti baris pertamanya akan dianggap sebagai judul kolom padahal judul kolom tidak kita ikutkan. Jadi ini kita hilangkan. Kita klik OK. Nah, ini data yang kita miliki ya. Datanya dengan nilai yang begitu detail desimalnya.
Kalau di sini kan cuma sampai 1663. Nah, kalau di sini dia sampai 1662 sekian. Oke, nah ini data yang sama ya dengan yang di Excel, cuma ini lebih detail. Oke, saya akan coba lagi dengan cara manual. Ini saya coba copy. Dan saya letakkan di sini. Bisa nggak ya? Oke, ternyata masih sama ya. Oke, nah ini datanya, tapi kita tidak bisa langsung mengolahnya di sini ya, karena ini seharusnya kita akan pakai data yang lain ya. Nah, ini ada yang 01. Nah, kita akan pindahkan ke sini datanya sesuai dengan apa ya, format susunan data kalau kita ingin melakukan analisis dengan ANOVA. Jadi kita akan copy dulu data yang pertama dulu ya. Kita pindahkan ke sini. Oke. Kemudian yang ini. Oh ya, sebelum kita copy yang kedua, kita beri kode dulu ini ya, ini kode 1. Ini menunjukkan bahwa nanti ini untuk yang bus ya. Oke, selanjutnya kita copy. Kita letakkan di bawahnya. Dan ini kita beri 2 untuk yang UUS. Ya, jadi terkesan agak ribet ya ketimbang yang Excel, tapi ini akan sangat membantu kalau kita berhubungan dengan data yang lebih banyak. Tuh. Oke. Ya. Nah, jadi cara ini agak ribet karena memang kondisinya tadi Microsoft Excel saya sedang saya uninstall, jadi saya membukanya lewat office.com dan itu ternyata berdampak kepada tanda titik koma. Tapi kalau kita membuka file Excel-nya di Microsoft Excel dan lalu kita copy ke SPSS, seharusnya nggak ada masalah. Ini cuma kejadian itu saja ya. Oke, kita lanjutkan copy data yang ketiga. Oke, datanya sama ya. Oke, sama. Oke. Nah, ini data yang sudah kita input ya. Jadi ada 46 data masing-masing untuk bus, UUS, dan bank konvensional. Nah, kita perlu beri penjelasan bahwa ini nilai CAR ya. Oke, ini kita beri kode aja ini. Ini X. Di mana Y itu adalah CAR tadi ya. Sedangkan ini jenis bank. Karena ini hanya kode, kita bisa buat jadi 0 saja desimalnya. Dan kita perlu berikan value 1 untuk bus, 2 untuk UUS, 3 untuk konven. Kita klik OK. Sisanya bisa kita abaikan, nggak ada masalah. Oke, coba kita cek. Oke, ini ya.
Dibus, uus, konven. Nah ini udah siap, kita coba analisis. Caranya analyze, kemudian confirming, ada one way, ANOVA. Kita klik. Nah, dependennya adalah nilai car ya. Kita masukkan di dependent list, sedangkan jenis banknya dia menjadi faktor. Oke. Nah, seperti yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya ya tentang ANOVA, bahwa kelebihan dengan XPSS ini kita bisa langsung memunculkan post hoc-nya. Nah, di sini ada pilihan post hoc, kita bisa klik. Di sini ada banyak pilihan post hoc ya. Ada LSD, Bonferroni, ini jenis-jenis ujinya. Kalau variansnya sama, ini kalau variansnya nggak sama. Tuh. Kita pilih salah satu, misalnya LSD. Kemudian untuk kalau misalnya asumsinya variansnya berbeda, kita pilih yang ini, time hand. Ya, kalau itu kita klik continue. Oke, yang lain ini nggak perlu. Oke, kita bisa tampilkan nilai deskriptifnya, statistik deskriptifnya. Nah, ini uji homogenitas ya. Ini yang seperti saya sampaikan pada pertemuan terakhir, kita akan membahas tentang uji homogenitas menggunakan SPSS. Jadi ketika kita menguji ANOVA, sekaligus kita bisa mengecek homogenitasnya. Nah, kalau dia nanti homogen tidak homogen, ya tadi akan berdampak ke uji ANOVA-nya bisa dipakai apa tidak. Tuh. Ini kita klik ya homogeneity variance testnya. Oke, kemudian kita klik continue. Oke, kalau sudah kita klik OK. Kita cek outputnya. Oke, ini dia. Oke, ini hasil outputnya. Coba kita bandingkan dengan yang Excel. Ini yang Excel. Oke. Rata-rata bus 19 sama. UUS-nya 2,26 sama. Konvennya 22,95. Oke. Total sampelnya 46, 46, 46, 138. Oke. Selain itu juga ada standar deviasi, standar error, batas bawah, batas atas, nilai minimum, nilai maksimum. Ya, sangat detail. Nah, di sini ada nilai uji homogenitas. Oke. Uji homogenitas itu hipotesisnya adalah oke. Jadi H0-nya mengatakan bahwa data itu homogen, sedangkan hasilnya mengatakan data tidak homogen dan kriteria penolakannya sama. Oke. Jadi kriterianya sama, H0 ditolak jika nilai P kurang dari atau sama dengan alfa. Oke ya, ini yang belum sempat saya sampaikan ya di video sebelumnya tentang SPSS, bahwa kalau di SPSS itu nilai P tidak lain adalah nilai SIG ya. Di sini dia tulisannya SIG. Nah, ini adalah nilai P-nya. Tuh. Maka dari soal ini kita bisa lihat bahwa nilai signifikansinya adalah 0,00.
0,00 itu lebih kecil dari 0,05 sehingga H0 ditolak. Karena H0 ditolak, maka H1 yang diterima. Artinya data ini tidak bersifat homogen, tidak memenuhi asumsi homogenitas. Itu. Nah, jadi sebenarnya data ini tidak bisa kita analisis dengan menggunakan ANOVA karena ANOVA mensyaratkan data itu harus homogen. Oke, nah terlepas daripada itu kita lanjutkan ya, kita lihat lagi outputnya. Nah, nanti gimana caranya kalau dia tidak homogen, nanti kita akan bahas pada kesempatan lain. Nah, kita asumsikan saja dia masih homogen. Nah, di sini ada nilai ANOVA-nya. Nilai ANOVA-nya di sini ada nilai sig-nya 0,00. Di sini nilai p-value-nya 4,65 kali 10 pangkat negatif 128. Jadi ya 0,000000 sekian ya sampai nanti ujungnya ada 465 sekian. Ya ini berarti sama nilainya gitu ya. Nah, cuma di sini kan cuma hanya 3 angka di belakang koma saja. Yang artinya dia kurang dari 0,05 sehingga 0 ditolak. Artinya apa? Terdapat perbedaan rata-rata CAR pada ketiga jenis bank tersebut. Atau jenis bank mempengaruhi CAR. Gitu ya. Nah, karena ada perbedaan, maka kita bisa lihat post-hoc-nya. Nah, di sini post-hoc-nya. Nah, ini post-hoc kalau kita pakai LSD, yang ini pakai time hand. Tuh. Antara bus dengan uus signifikansinya 0. Berarti bus dan uus itu berbeda. Signifikan. Dimana karena antara bus dengan uus selisihnya positif, berarti bus lebih tinggi daripada uus, signifikan. Bus dengan konven negatif, berarti dan dia signifikan. Artinya apa? Bus lebih rendah dari konven. Jadi bus dengan uus lebih tinggi bus dengan konven lebih tinggi konven. Nilai CAR-nya. Uus dengan konven negatif 20. Dan juga 0,00 ya. Jadi H0-nya ditolak juga. Artinya perbedaannya signifikan. Artinya apa? Konven lebih tinggi daripada uus nilai CAR-nya. Atau uus lebih rendah daripada konven. Nah ini posoknya. Itu. Nah cuma ini kalau di Excel nggak ada ya kita lakukan posok ya untuk soal ini kemarin. Itu. Jadi nah ini ya SPSS. Jadi kita bisa langsung melihat hasil post-hoc-nya sekaligus ya. Jadi satu kali jalan kita bisa lihat statistik deskriptifnya, uji homogenitasnya, nilai ANOVA-nya, dan kalau dia berbeda signifikan kita bisa langsung lihat nilai post-hoc-nya. Oke. Nah ini langkah melakukan ANOVA ya, ANOVA satu arah, satu faktor dengan menggunakan SPSS. Oke. Untuk penyimpanan data seperti biasa, silakan di-save sesuai keperluan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.